gods and monsters. Halo Bedekers, Mesir. Apa yang kamu pikirkan kalau mendengar nama negara satu ini? Gurun pasir, piramida, Fir'aun, atau mungkin misteri? Mesir adalah salah satu negara dengan segudang misteri yang belum terpecahkan. Para ilmuwan mencoba memecahkan berbagai misteri ini dengan penemuan-penemuan yang tak jarang, justru membuat kita semakin bingung. Apa saja sih penemuan ini? Yuk kita bongkar. Alexandria adalah salah satu kota termegah pada zaman kuno. Namanya berasal dari pendirinya Alexander Agung yang membangun kota ini pada 331 sebelum Masehi. Konon, Alexandria terkenal akan keindahan arsitektur kotanya. Setidaknya lebih dari 10.000 orang penghuni telah menghuni kota yang memiliki perpustakaan besar dan menjadi pusat budaya kala itu. Di bagian timur kota ini dibangun sebuah pelabuhan kerajaan bernama Portus Magnus. Peradaban manusia berkembang cukup pesat dengan hadirnya Alexandria. Sayangnya, semesta berkehendak lain. Serangkaian fenomena alam seperti gempa bumi dan gelombang tinggi menenggelamkan Portus Magnus dan sebagian dari kota Alexandria. Selama lebih dari 1.200 tahun tenggelam, istana, candi, patung, keramik, koin, hingga perhiasan berada di dasar laut dan tak tersentuh oleh siapapun. Hingga seorang arkeolog bernama Frank Godio melakukan ekspedisi bawah laut pada 1992 dan menemukan bagian kota Alexandria yang tenggelam. Dari ekspedisi ini, Godio dan para arkeolog lainnya menemukan sisa-sisa peradaban Alexandria yang tenggelam, seperti patung, relief, keramik, hingga puing-puing bangunan. Tak hanya menemukan peradaban yang hilang di Alexandria, Frank Godio juga menemukan Tonis Herakleion, sebuah kota hilang yang sempat diyakini hanya sebuah legenda. Tonis Herakleion berdiri jauh sebelum Alexandria, yaitu sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Dikisahkan, kota ini terkenal dengan pelabuhan besar yang menjadi pusat berkumpulnya kapal yang datang dari seluruh dunia. Namun lagi-lagi, tak ada yang bisa melawan takdir alam. Kota ini tenggelam seluruhnya di kedalaman laut Mediterania. Sebelum pada akhirnya Tonis Herakleion terhapus dari ingatan manusia, Frank Godio bersama timnya dari Yerevan Institute for Underwater Archaeology menemukan titik terang. Penemuan patung-patung kolosal, prasasti, elemen arsitektur, perhiasan keramik, hingga benda-benda ritual membawa kembali peradaban yang lama membeku. Kuantitas dan kualitas dari bahan arkeologi yang berhasil digali menunjukkan bahwa Tonis Herakleion mencapai puncak peradaban pada abad 6 sebelum Masehi hingga 4 sebelum Masehi. Mesir tak hanya penuh dengan misteri peradaban manusia yang terkubur selama ribuan tahun. Tahun 2009 lalu, arkeolog Rennie Bradman menemukan kebun binatang pertama di dunia. Letaknya di sebuah kota bernama Hierakonpolis yang berdiri di antara tahun 3200 sebelum Masehi dan 2686 sebelum Masehi. Penemuan kebun binatang ini merupakan penemuan lanjutan yang dilakukan dalam ekspedisi Hierakonpolis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dari fosil-fosil hewan yang ditemukan, arkeolog memperkirakan bahwa kebun binatang ini telah ada sejak 6.000 tahun yang lalu. Penemuan fenomenal ini telah tercatat dalam Guinness World Records sebagai kebun binatang pertama di dunia. Apa kamu tahu ini? Ya, ini adalah Stonehenge di Inggris. Tapi kalau yang satu ini, tampak serupa bukan? Ini adalah Stonehenge kuno yang ditemukan oleh Fred Wendorf, seorang antropolog di Southern Methodist University. Stonehenge ini diperkirakan telah ada sejak 7.300 tahun yang lalu. Dilansir dari berbagai situs, Stonehenge asal Mesir ini juga disebut Nabta Playa. Nabta Playa sendiri
adalah struktur batu megalitik yang berfungsi sebagai observatorium bintang. Apa kamu tahu film apa ini, Bedigers? Ini adalah cuplikan film The Mummy dari Universal Pictures. Mummy adalah satu bentuk tradisi Mesir kuno yang mengawetkan mayat dan membungkusnya menggunakan perban dari ujung kepala hingga ujung kaki. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menjembatani arwah atau jiwa orang meninggal menuju akhirat. Proses mumifikasi dilakukan sedemikian rupa hingga jasad dapat bertahan lama dalam bungkusan yang ketat dan rapat. Namun berbeda dengan mumi yang ditemukan dengan rahang terbuka dan tidak terbungkus secara rapi seperti mumi pada umumnya. Mumi ini diidentifikasi sebagai Pantaware, putra dari Ramses III yang dipaksa bunuh diri dengan cara gantung diri. Mumi Pantaware hanya dibungkus dengan kulit domba yang menunjukkan bahwa ia dianggap najis dan ditakdirkan ke neraka. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, mumi Pantaware memiliki banyak organ yang diangkat, kecuali jantung, otak, trakea, dan paru-paru. Selain itu perutnya penuh dengan linen dan resin. Adam dikisahkan sebagai manusia pertama di bumi dan memiliki tinggi sekitar 30 meter. Jauh di atas ukuran normal manusia zaman sekarang. Baru-baru ini, publik sempat dihebohkan dengan tersebarnya gambar yang diyakini sebagai jari raksasa. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti sertifikat keaslian dari gambar sinar X. Ternyata, gambar ini diambil pada tahun 1988 dan telah diterbitkan oleh salah satu surat kabar terkemuka di Eropa. Dilansir dari berbagai sumber, jari raksasa ini diperoleh dari seorang perampok kuburan yang memperoleh potongan jari ini ketika sedang melancarkan aksinya. Jari sepanjang 38 cm ini dipercaya milik makhluk yang tingginya lebih dari 5 meter. Banyak yang berasumsi bahwa temuan jari ini mungkin saja bukti dari kehadiran Nephilim di masa lalu. Nephilim adalah sebutan bagi raksasa yang merupakan keturunan yang lahir dari persetubuhan anak-anak Tuhan dengan manusia. Menurut kamu bagaimana, Bedigers? Baru-baru ini sebuah tim ahli paleontologi dari Universitas Mansoura, Mesir, menemukan spesies paus purba berusia 43 juta tahun. Paus yang bernama Picomycetes anubis ini diperkirakan memiliki panjang sekitar 3 meter. Dengan berat sekitar 600 kg, penemuan paus purba amfibi ini memberi wawasan lebih lanjut kepada para ilmuwan mengenai ekologi paus purba dan juga asal-usul purba. Walau begitu, dibutuhkan penelitian dan penemuan yang lebih banyak lagi untuk semakin mengetahui hal ini.